tiap pagi untuk apa namanya sekaligus beda buku sekaligus untuk ya inspirasinya lah ya, inspirasi untuk Iya. Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pertama-tama ya, seperti tadi bincang-bincang di grup oleh Tinggo, ada kebingungan ya, ada kebingungan orang itu membuat pertanyaan. Ada kebingungan orang itu membuat pertanyaan. Dia tidak terbiasa menggunakan pertanyaan itu dengan tepat. Misalnya, apa sih perbedaan antara pertanyaan yang what dengan how to gitu ya. Jadi kita terbiasa bertanya tentang bagaimana. How to itu kan apa sih? Ini kan soal tata kelola ya toh. Pertanyaan how to itu kan pertanyaan tentang tata kelola, pertanyaan teknis. Sementara what itu pertanyaan yang esensial, substantif. Pertanyaan soal yang substansi. Why itu pertanyaan yang sifatnya eksplanasi ya. Eksplanasi. Jadi perlu dibedakan itu pertanyaan tata kelola, eksplanasi, itu substansi itu harus mulai dibedain ya. Nah, soalnya membaca buku-buku Hawking itu tidak ada pertanyaan tentang tata kelola. Tidak ada soal ini how to. Dia selalu tentang pertanyaan filosofis dan motif ya, filosofis dan ya psikologis ya mendalam semacam itu. Perlu dipahami bahwa kan prinsipnya begini. Prinsipnya kan kita ingin mengubah hasil kan. Hasil itu kan berubah karena hasil itu berubah karena perubahan tata kelola itu ya. Tata kelola itu berubah karena perubahan pemahaman gitu. Tata kelola itu berubah karena perubahan perubahan pemahaman ya. Pemahaman dasar. Jadi ini rumusnya ya. Hasil, tata kelola, dan pemahaman dasarnya. Kita selalu berpikir pendek ya. Berpikirnya pendek karena memang dilatih sejak kecil untuk berpikir pendek gitu ya. Jadi kita memang selalu diajar berpikir pendek, tidak pernah berpikir mendalam gitu. Karena orientasinya adalah hasil. Maka ya mudah saja kita cari saja how to-nya, maka situ akan dekat dengan hasil. Lalu kemudian karena kita tidak mampu berpikir secara mendalam, secara substantif, akhirnya ketika tata kelola itu sudah tidak relevan, mau tidak mau, kita mesti harus terus-terusan menggunakan tata kelola yang lama, padahal kita berharap menghasilkan yang baru. Itu yang disebut dengan kegilaan oleh Albert Einstein. Ya.
Orang gila itu menurut Albert Einstein, orang yang mengharapkan hasil yang beda, tetapi masih menggunakan tata kelola yang sama dengan sebelumnya. Itu namanya sinting, ya, kata Albert Einstein. Kata Albert Einstein gitu ya. Itu pemahamannya gitu. Jadi nasib kita hari ini itu sebenarnya adalah gambaran dari tata kelola yang kita pelajari sejak kecil, yang disebut dengan pemrograman bawah sadar. Itu kan tata kelola. Apa yang disebut program bawah sadar itu kan tentang tata kelola. Tetapi tata kelola itu kita pertahankan. Kita pertahankan dan kita menginginkan hasil yang beda, padahal tata kelolanya masih yang lama gitu ya. Nah. Jadi dengan lewat kelas beda buku Success is for You ini, yuk kita mulai membangun perubahan pemahaman dasar ya, perubahan pemahaman dasarnya tentang apa itu sukses. Itu penting ya, itu penting teman-teman. Sehingga kemudian tuh dengan memahami dengan mengerti pemahaman dasarnya itu, tata kelola itu kan hanya terapan saja, ya tuh. Tata kelola itu kan hanya tentang cara beradaptasi ya. Tentang cara beradaptasi, dan itu bisa berubah-ubah gitu loh. Jadi semestinya tata kelola itu sifatnya adaptif saja gitu ya. Ini kan sifatnya adaptif. Sementara pemahaman dasarnya itu sifatnya substantif gitu ya. Sifatnya substantif. Kita terlalu sibuk mencari hal-hal yang sifatnya adaptif tanpa mau berpikir substantif. Itu kebiasaan, dan itu tentu saja hanya menghasilkan frustasi, hanya menghasilkan kelelahan, hanya menghasilkan gerak yang sifatnya bolak-balik ya, kayak setrika. Ya. Jadi tidak ada yang benar-benar revolusioner di dalam cara berpikir adaptif itu. Kayak semacam itu. Oke ya. Untuk untuk pembukaannya seperti itu. Saya ulangi biar teman-teman ini ada hasil itu datang dari tata kelola. Tata kelola itu sebenarnya merupakan terapan saja dari pemahaman dasar atau pemahaman yang substantif. Kan semacam itu. Oke ya. Lalu mari kita masuk ke substansi ya, substansi. Dari substansi dari buku ini itu apa gitu ya. Substansi dari buku ini itu apa. Lalu bagaimana kemudian tuh kita mempertemukan ilmu buku ini, atau bagaimana kita mendialogkan ya ilmu dari buku ini dengan kehidupan kita. Why gitu ya. Kayak apa sih sukses itu ya toh? Secara substansi itu sukses itu apa ya kan? Substansi dari sukses itu apa ya toh? Apa substansinya? Apakah having, apakah doing, apakah being, apa yang menjadi substansi dari sini, dari sukses itu?
Ya, itu kita perlu pertanyakan ya, apa substansi dari sukses? Atau sukses itu cerita tentang apa sebenarnya? Sukses itu cerita tentang apa? Sukses itu dalam Hawking itu adalah cerita tentang bagaimana transformasi diri kita, ya, transformasi diri. Dia adalah cerita tentang pertumbuhan diri. Dia adalah soal being, gitu ya, soal being. Substansinya itu. Dan meskipun didefinisikan itu sebagian orang, ya, meskipun itu didefinisikan oleh sebagian orang sebagai having dan doing, Hawking menolak definisi semacam itu. Menurut Hawking itu having dan doing itu hanyalah akibat, ya, hanyalah akibat dari pertumbuhan diri, ya, hanya akibat dari pertumbuhan diri. Lalu pertanyaannya berikutnya, apa hasil dari pertumbuhan diri itu? Bentuknya kayak apa, ya? Ciri perilaku, ciri keseharian dari diri yang bertumbuh itu apa? Kira-kira dia ada paling enggak ya otentik gitu ya. Dia otentik, punya kebebasan, punya freedom, dan apalagi otentik, freedom, lalu kira-kira apa lagi itu? Semalam apa tuh catatannya ya? Apa semalam tuh? Otentik, terus freedom, yang hilang dia punya keteraturan gitu ya. Itu ciri yang tumbuh itu begitu. Dia otentik, freedom, dan keteraturan. Yang paling bisa kita pahami soal freedom ini ya. Soal freedom ini. Apakah misalnya kita bebas, memiliki kebebasan dalam waktu, memiliki kebebasan dalam gaya hidup, itu menjadi pertanyaan tuh. Sehingga kemudian tuh kita bisa bertanya, sebenarnya saat ini itu saya telah sukses apa belum gitu ya. Karena ukuran sukses itu berarti kan ini, yang esensi, punya keteraturan, punya kebebasan, freedom, dan punya otentitas semacam itu. Atau misalnya kalau ini terlalu abstrak, maka kita bisa turunkan lagi menjadi perilaku ya. Menjadi perilaku misalnya apakah apa? Misalnya apa? Ya kalau ini terlalu abstrak ya. Apakah saya menjalani keseharian saya itu karena rencana saya sendiri, pilihan-pilihan saya sendiri atau dipilihkan? Ah itu mulai lebih nonjok tuh. Ya tuh. Apakah perilaku saya sehari-hari itu adalah pilihan-pilihan saya sendiri, pilihan-pilihan kebebasan saya, atau sebenarnya itu dipilihkan? Atau sebenarnya itu dipilihkan gitu ya. Yang semacam itu. Itu mulai mengerucut dia bahwa apakah perilaku harian saya ini adalah pilihan-pilihan saya sendiri atau dipilihkan. Situ freedomnya mulai kelihatan ya.
hadir, tumbuh atau tidak. Seperti itu. Dari apa ya? Bagaimana merumuskan sukses is for you itu kan kemudian kita mesti merumuskan kembali lifestyle ya, lifestyle. Kita mesti merumuskan bersama-sama ini lifestyle CV itu seperti apa gitu ya. Success is for you itu seperti apa gitu. Lifestyle-nya seperti apa. Itu kita mesti punya imajinasi ya, CV. Mesti kita harus memiliki imajinasi. Maka kemudian tuh saya sendiri ya, pada diri saya bisa melihat memang saya kan menjalani ya fase kehidupan itu. Ada fase di mana ada 3 fase lah sampai sekarang, fase dewasa ya. Fase dewasa itu sudah 3 lah yang saya jalani itu. Yang pertama fase di mana saya harus bekerja dari jam 8 sampai jam 9 malam sampai tutup mall. Lalu kemudian tuh jam kerjanya berubah karena saya pindah divisi dari jam 8 menjadi jam 5. Itu satu fase, ya, satu fase. Lalu kemudian saya masuk di fase berikutnya, mengelola bisnis. Tapi pada akhirnya juga situ saya melihat bahwa bisnis itu apa ya? Pada posisi saya waktu itu juga banyak hal yang sifatnya harus adaptasi ya. Terlalu banyak proses adaptasi yang harus saya jalani, maka kemudian saya tinggalkan juga. Atau setidak-tidaknya saya rehat sejenak dari situ sambil memetakan gitu ya. Bagian-bagian yang mana yang menyita waktu saya, menyita diri saya untuk adaptasi. Lalu sekarang ini di mana saya bebas dalam pengertian itu memang hobi saya sejak kecil itu membaca ya. Jadi saya umur 4 tahun itu udah pegang buku-buku besar gitu ya. Walaupun belum ngerti tapi saya senang gitu ya. Saya bisa membaca mungkin umur 4 apa 5 tahun lah ya. Saya masa sekolah itu udah bisa membaca. Nah, saya menemukan jadi begini. Kita bisa ambil kesimpulan kasar ya. Kesimpulan kasar dari sukses ya, sukses itu. Kita bisa ambil dari cerita saya tadi berarti sukses itu bisa kita bilang tidak terlalu banyak mengerjakan atau tidak terlalu banyak perilaku adaptif dalam keseharian kita. Mungkin itu lebih ini ya, lebih jelas definisinya ya. Secara kualitatif tuh kita bisa sudah mulailah. Sukses itu bisa kita terjemahkan atau bisa kita definisikan berkurangnya perilaku adaptif atau sedikitnya ya. Perilaku adaptif itu sedikit. Perilaku survive ya, survive. Adaptif itu sedikit. Kalau perilaku survive adaptif itu sedikit, maka berarti yang besar itu adalah perilaku kreatifnya. Kreatif yang besar. Mungkin itu ya. Pagi ini kita harus menarik kesimpulan dulu nih. Ya. Kita mesti memastikan bahwa kita memahami betul-betul secara nyata, secara jelas, apa itu sukses dalam pengertian sesungguhnya. Perilaku survive atau adaptif itu sedikit.
sehingga dan perilaku kreatifnya yang besar gitu ya. Paling enggak ini yang saya dari pengalaman saya, dari perjalanan batin saya, ya seperti itu. Saya bandingkan, saya punya catatan terhadap setiap fase gitu ya yang saya lalui. Lalu saya menganalisis bagaimana waktu saya itu habisnya itu untuk survive adaptif atau untuk kreatif. Dari situlah kita bisa menentukan membuat definisi yang pasti tentang sukses gitu ya. Karena ini bisa dilihat, bisa diukur malah ya toh. Bisa diukur, saya kira itu. Oke ya. Jadi ada keteraturan yang kreatif ya. Ada keteraturan kreativitas itu ya toh. Ciri kekacauan itu kan sebenarnya ini ya. Ini kan ciri bahwa survive adaptif itu kan berarti kita belum melampaui kekacauan. Ini kan kita survive adaptif itu ciri bahwa kita belum melampaui kekacauan. Sementara kreatif itu ciri bahwa kita memiliki keteraturan. Order. Kalau ini disorder nih. Chaos. Ya, hanya mereka yang memiliki keteraturan lah yang memiliki ketentraman batin, yang memiliki progresif secara kreatif gitu ya. Itu esensinya ya, esensi dari suksesan itu. Terus apalagi? Ini pagi ini kita coba definisikan ya, CV itu kayak apa sih? Definisi success is for you itu kayak apa gitu ya? Apa yang harus kita pahami dari kata sukses ini? Karena definisinya begini, maka tidak relevan lagi kita bertanya tentang how to gitu ya. Tidak relevan lagi kita bertanya tentang how to. Dengan pemahaman semacam ini yang saya yang saya jalani setiap hari itu, saya selalu mengukur selalu malam-malam tuh mengukur hari ini saya sebenarnya survive adaptif atau kreatif gitu ya. Saya selalu mencatat itu dan saya punya catatan pribadi, punya planner ya untuk memastikan ini, untuk menjalani gaya hidup sukses itu ya, gaya hidup sukses. Dia mesti cirinya kreatif. Dan kreatif inilah yang menjadi menghasilkan keberlimpahan ya, keberlimpahan. Dia menghasilkan keberlimpahan dan keberlimpahan itu pada akhirnya dia akan menjadi produk itu ya, menjadi produk pada akhirnya. Sehingga ketika kita ngomongin kreatif itu ya nggak usah apalagi dikacaukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, how to. Karena kreatif itu how to itu kan sebenarnya hanya soal cara mengelola gitu ya, hanya soal cara mengelola dan itu juga harus kreatif mengelola itu karena keadaan berubah, kehidupan berubah gitu ya, kehidupan berubah. Mungkin pagi ini itu ya, pagi ini topiknya adalah mendefinisikan sukses itu secara kualitatif ya, kualitatifnya lalu kemudian kita tinggal kalau sudah definisi kualitatif semacam ini kan tinggal kita kuantitatifkan. Dalam 24 jam itu, dalam 24 jam kita waktunya itu dipakai untuk kreatif atau untuk survive adaptif. Apa saja kegiatannya, itu kan bisa dihitung tuh ya. Udah mulai bisa dihitung
Ya toh? Udah mulai bisa dihitung kalau dalam 24 jam kita ngelakuin apa aja. Yang kreatif itu berapa kali, ya kan? Yang survive itu berapa kali, yang adaptif itu berapa kali. Itu kalau kan sudah bisa dihitung itu, dikuantifikasi ya. Sudah bisa dikuantifikasi. Dan rencananya sih bincang-bincang pagi seperti ini untuk ini ya, untuk Success is for You itu akan menjadi perbincangan semacam podcast saya ya, podcast harian saya. Mungkin nggak tiap hari tapi seminggu mungkin 3 sampai 4 kali ya, karena waktu pagi itu ada yang digunakan di kelas lain. Atau ini juga bisa menjadi ruang kita untuk diskusi, untuk bertukar tambah ya, tukar tambah pengalaman, tukar tambah pemahaman gitu ya, atau tukar tambah peluang ya. Diharapkan sih ini kan saya anggap saja ini acara podcast Success is for You ya. Jadi kita sebut saja acara ini, beda bukunya itu berupa podcast Success is for You. Dan ini pagi ini kita baru bahas soal judulnya ya, judulnya. Nanti besok-besok kita akan lanjut di topik-topik lain, di halaman-halaman lain. Jadi memang kita penting itu menentukan judulnya. Kan begini, apa namanya itu? Dalam ilmu ya, dalam ilmu logika, dalam ilmu mantik itu, ilmu logika, kan segala sesuatu itu tergantung pada premisnya gitu ya. Segala sesuatu itu tergantung pada mukadimahnya. Jika mukadimahnya salah, pasti kesimpulannya salah. Makanya kemudian tuh biasanya setiap acara beda buku, offline maupun online, saya selalu berusaha mencari mukadimah yang tepat, sekurang-kurangnya yang mendekati lah. Ya, mendekati sehingga kemudian itu tidak salah kesimpulannya gitu. Karena itu terkait dengan ya hukum di ilmu logika, ilmu mantik, segala sesuatu itu tergantung premis awalnya gitu ya. Segala sesuatu itu tergantung mukadimahnya. Jadi merumuskan mukadimah itu justru itu lebih penting daripada kesimpulannya gitu ya. Itu sudah hal yang lazim dalam dunia keilmuan ya. Dalam dunia keilmuan itu merumuskan mukadimahnya itu jauh lebih penting daripada kesimpulannya. Karena kesimpulan itu sebenarnya hanya ringkasan dari mukadimah. Atau kesimpulan itu sudah bisa diambil dari mukadimahnya gitu. Kira-kira begitu. Oke ya. Ayo teman-teman silakan diskusi nanti sampai 10 menit sampai 15 menit diskusinya. Oke ya. Ajak teman-temannya yang lain untuk gabung di podcast. Ini kita sebut saja acara podcast. Silakan teman-teman. Bagaimana kita mau merumuskan? Setidak-tidaknya klasifikasinya beginilah. Kan ini jelas ya, Tinggal kita mulai melis apakah perilaku saya ini ada, itu tinggal di checklist ya. Mana yang disebut kreatif, mana yang disebut adaptif. Di podcast ini nanti memang kita bisa lama ini karena saya akan lebih banyak membahas membahas pengalaman harian saya, daily activity saya, sehingga kemudian mungkin dari situ teman-teman bisa melihat kesamaan atau mungkin ya bisa membuat komparasi ya, bisa membuat komparasi dengan kebiasaan teman-teman sendiri. Jadi perlu ada semacam role modelnya ya untuk membahas ini sehingga teman-teman itu bisa ya cepat untuk melihat
untuk melihat apa yang saya maksud. Oke ya, ini atau kita sepakati saja dulu jadwalnya. Pagi-paginya itu jam berapa? Mau mulai jam 6 apa jam 7? Atau jam 8? Kita perlu bikin ini. Bagaimana Mas Camim? Ini nanti kita jadikan acara podcast saja ya, podcast CV. Halo Mas Camim. Ya, halo. Ini bagusnya kita polling aja ya di polling ya, grup. di polling Ya. Iya kan, kalau podcast itu kan kesannya untuk umum ya apa? Ya itu maksudnya podcast itu perbincangan semacam ini, tetapi menggunakan rujukan buku apa namanya Success is for You. Oke. Bagus. Silakan teman-teman kalau mau bertanya atau urun rembuk boleh. Mulainya jam berapa biasanya? Jam 7 lah ya. Jam 6 apa jam 7? Jam 6 apa jam 7? Jam 7 lah ya. 1 jam pagi kita podcast. Ya, atau sehingga itu bisa didengarin di apa namanya di perjalanan ya. Jadi ini menjadi semacam acara ya, acara podcast saya ngambil tema Success is for You, dan itu kita akan sama-sama memperbincangkan ya buku Hawking ini. Harapan saya sih teman-teman jadi apa ya bisa bergeser ke dalam perilaku kreatif yang besar gitu ya. Saya kira itu. Ke jam 7 ya kita sepakati harinya seminggu 3 kali lah ya. Ya, 3 kali. Kemes sudah punyanya Rumah PCI. Jadi ya. Pokoknya jangan Sabtu Minggu aja. Senin, Rabu, Jumat gitu ya, teman-teman. Oh ya, usahakan tuh ini jangan menjelang libur, menjelang pas kerja gitu loh. Nah iya, Senin, Senin, Selasa, Rabu ya wes. Kak Senin, Rabu, Jumat. Ya, Pak. Jumat itu dia mau menjelang liburan. Oh. Maksudnya itu jangan di ini. Liburan biarkan dia kreatif kan. Ya, tapi kalau berarti ya Senin, Selasa, Rabu itulah. Ya, jadi dia di jam-jam kerjanya itu kan dia diselipi oleh wacana tentang kreatif. Jadi kan setidaknya jamnya dia itu di waktu harusnya rutinitas, dia ada slot gitu ya, ada slot yang baru gitu kan. Ada slot yang baru. Ya, oke, Senin, Selasa, Rabu. Jam 7 sampai jam 8-an ya. Jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Jadi sejak awal, sejak jamnya saja udah mulai menggeser kebiasaan kan. Sudah ada kebiasaan baru yang menuju kreatif ya toh. Itu. Bang Aswar, boleh tanyakah? Siap. Monggo. Ini Izun tanya nih, untuk mengukur diri kita bertumbuh secara kreatif setiap harinya. Itu Bang Aswar kan melakukan checklist setiap harinya dalam daily activity itu dalam tabel-tabel. Itu hal apa saja yang Bang Aswar harus kita checklist itu, Bang? Pada dasarnya semua aktivitas itu saya bagi ini survive, adaptif atau kreatif kan. Itu saya saya kelompokkan gitu. Mana merumuskan mana yang survive, merumuskan mana yang adaptif itu penting, dan itu subjektif bagi setiap orang gitu ya. Itu penting. Saya kalau pribadi itu yang paling ada namanya rutinitas harian. Misalnya kayak sholat itu enggak, ya udah itu enggak, tidak boleh ada kreativitas di sana. Kan enggak ada kreativitas gitu ya. Terus setelah misalnya sholat itu saya mengerjakan apa? Saya kan tidak punya jam kantor gitu ya. Saya situ bebas. Nah, di sela-sela itulah kemudian tuh saya harus mulai mencari hal-hal yang sifatnya kreatif gitu ya. Nah, di situ saya checklist masih lebih banyak tidurnya atau lebih banyak proses kreatifnya gitu ya. Iya teman-teman, mungkin kalau ada beda kasus dari boleh. Makanya di acara podcast kita ini nanti saya akan beda kasus dari keseharian saya. Ya kan, saya akan beda kasus dari rutinitas harian saya gitu ya. Seperti itu.
Itu mungkin jauh lebih terang ya daripada hanya membaca buku. Jadi ada motivasi eksperientalnya ya, ada motivasi eksperiental itu. Kalau kita baca buku Hawking ini kan hanya sekurang-kurangnya ini menghasilkan motivasi historikalnya ya, historis bahwa ada orang di masa lalu yang menerapkan ini dan berhasil, yaitu Hawking. Itu kan namanya motivasi historisnya. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat teman kita sendiri yang memperagakan itu, jadi motivasi eksperientalnya namanya. Ya, itu. Saya kira itu ya. Oke, nanti akan terus berlanjut. Setidaknya definisi kita udah punya gitu ya, udah punya. Tinggal kita perjelas lagi apa disebut survive, adaptif, kreatif itu dalam keseharian kita itu yang mana yang disebut kreatif, yang mana yang disebut survive. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Oke nih. Ya, ya betul. Daily activity itu penting ya. Jadi kita bisa ada motivasi eksperiental, pengalaman langsung yang itu dekat dengan keseharian kita ya. Itu pentingnya kita berjejaring ya, saling mempengaruhi, saling memberi dampak gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu ya, Ibu Izun. Jadi saya apalagi kira-kira yang lain? Ini pasti menarik dan diharapkan tuh teman-teman partisipasi ya, membedah diri untuk klasifikasi survive adaptif kreatifnya itu. Ya itu nanti kreativitas itu bukan menuju keteraturan. Kreativitas itu berangkat dari keteraturan gitu ya. Orang yang teratur, memiliki keteraturan diri, memiliki tatanan, dia pasti kreatif gitu ya. Jadi kreatif itu hasil dari keteraturan diri. Hasil dari keteraturan diri. Dia punya order gitu ya. Nah itu kemudian uncertainty itu kan sifat alami kehidupan. Disitulah antara keteraturan dan ketidakpastian itulah ruang kreatifnya kan. Antara keteraturan dan ketidakpastian disitulah ruang kreatif itu mulai hadir. Dan seperti itu. Menarik ini pertanyaan Bumi. Jadi ada keteraturan di tingkat batin dan ada ketidakpastian di tingkat permukaan. Itu disitulah kreativitas itu hadir. Oke, menarik. Oke, ada lagi mungkin sampai ya 5 menit lagi lah ya. 5 menit. Ya. Monggo Bang Dani, Pak Iwan. Maksudnya dimulai menyerahkan proses itu maksudnya apa? Menyerahkan proses itu maksudnya apa? Jadi begini, kadang-kadang itu orang ya, misalnya saya pasrah aja kepada Tuhan, itu sebenarnya bukan pasrah dalam pengertian sadar, itu ketidaksadaran sebenarnya. Ya kan, saya pasrahkan saja pada proses, itu sebenarnya itu ketidaksadaran ya. Kan ada pasrah dalam bentuk kesadaran itu. Artinya dia berpartisipasi penuh. Dia mengikuti aliran saja ya. Tapi kalau orang diucapkan misalnya saya pasrahkan saja, saya lepaskan, pertanyaannya ketika dia melepaskan itu sadar apa enggak? Nah, itu. Mode autopilot, Kang. Bukan begitu. Jadi kita membuat rencana pribadi yang teratur, tapi kemudian ketika
kita harus juga adaptasi ketika rencana pribadi yang teratur itu kemudian tidak seperti yang kita harapkan gitu maksudnya. Apa ya? Yang kalau saya sendiri ya, ini subjektif kan ya. Kalau saya sendiri yang rencana yang fix itu hal-hal yang kayak ibadah itu fix saya. Itu pasti. Tapi yang lain tuh nggak ada rencana. Nggak ada rencana harus ngapain tuh. Jadi spontan aja. Tetapi di situ nanti kan kelihatan perilaku spontannya itu kreatif atau survive gitu kan. Jadi yang apa rencana yang pasti itu hal-hal yang memang tidak bisa ditawar ya. Tapi setelah itu apa? Setelah itu. Nah, setelah itu kan masih ada ruang tuh. Masih ada ruang. Di situ nanti kelihatan gitu. Di situ kelihatan. Apakah ruang kosong itu diisi untuk hal-hal yang kreatif atau justru malah adaptif survive. Di situ akan kelihatan tuh ya, akan kelihatan keteraturannya. Kira-kira itu. Nah, tadi yang spontan dengan keteraturan itu ada kaitannya nggak? Begini, keteraturan itu kan pada sisi batin, pada tingkat itu kan dalam batin toh itu. Nah, kemudian bagaimana batin kita itu menghadapi ketidakpastian? Apakah keteraturan tadi itu punya vitalitas atau justru tidak tersadari gitu kan? Jadi dihadapkan pada ketidakpastian yang di situ tidak ada patokan apapun, maka di situ keteraturan jiwa itulah yang akan menuntun kita. Harus bagaimana, itu dia akan menuntun. Kalau tidak punya keteraturan, maka dia adaptif survive gitu, atau bahkan ketidaksadaran. Karena kenapa? Dia tidak punya keteraturan pribadi. Jadi keteraturan jiwa itu bisa dibilang kematangan jiwa. Dia akan mengarahkan ya, atau dia akan mengarahkan dalam ketidakpastian itu dia akan kemana gitu. Kita ikutin saja. Dia akan menuntun itu. Siap, Bang Aswar. Siap. Ya, jadi definisi yang cukup terang nih, Bang. Ruang kreatif itu adalah antara keteraturan tingkat batin dengan ketidakteraturan dunia luar ya, saya kira begitu. Ketidakpastian. Ya, ketidakpastian ya. Ya, ketidakpastian dunia luar. Ketidakpastian. Ini saya kira definisinya cukup jelas ini. Karena kita bukan merespon dunia luar ya, gitu kan. Betul. Tetapi adalah sebuah dorongan batin atau panggilan batin ya Bang ya. Betul sekali. Dari sini ini cukup terang bahwa kita perlu melakukan secara mujahadah gitu, bahwa batin kita itu harus teratur. Nah, persoalannya adalah ketika kita bertanya keteraturan yang mana nih. Karena di dalam konteks ini bahasanya agak beda. Misalkan apakah yang dimaksud keteraturan itu adalah dalam konteks peta kesadaran. Misalkan peta kesadaran itu adalah courage, neutrality, dan willingness. Artinya dicapai itu saja dulu kemandirian itu, gitu kan? Sehingga kemudian menjadi satu gumpalan keteraturan jiwa dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Nah, dalam konteks ini tentu saja yang tentu saja artinya bahwa kita tidak bisa melepaskan dari dunia luar. Artinya dalam dunia batin itu kita melakukan respon terhadap dunia luar. Nah, ini nanti apakah akan mendorong pada keterjebakan kita pada pos atau dunia luar atau bagaimana? Ini pertanyaannya nih Bang. Oh ya, makanya kan begini ya, terhadap ketidakpastian itu, jadi keteraturan itu terkait dengan kan begini, misalnya kita bawa ke perbincangannya dimensi jiwa ya, toh. Ada keteraturan dalam keteraturan menghasilkan kekacauannya. Yang dimensi 3 kan begitu, teratur mengulangi kekacauan gitu kan.
ya kan? Jadi keteraturan itu memang bagi setiap dimensi tentu berbeda, ya kan? Bagi dimensi 3, keteraturannya itu adalah keteraturan menghasilkan yang destruktif, kan seperti itu. Dan itu kan kita sebut sebenarnya kerapuhan sebenarnya kan, kerapuhan. Sementara di dimensi 4, keteraturannya itu adalah dalam bentuk mengatasi kecelakaan, dan itu kita tidak menyebutnya keteraturan dalam versi spiritual karena itu sebenarnya dia adaptif ya, dia sifatnya kuratif. Keteraturan yang kita maksud itu adalah sesuatu yang sifatnya preventif, promotif gitu ya. Itu kan semacam itu keteraturan yang kita maksud itu keteraturan yang bersifat responsif, bukan responsif, preventif, promotif gitu kan. Jadi dia terus bergerak semacam itu keteraturannya. Jadi keteraturan yang dimaksudkan dalam berhadapan dengan ruang kreatif itu adalah sebuah perilaku, bisa disebut perilaku nggak nih Bang? Preventif, iya bisa perilaku disebut yang preventif dan promotif. Jadi saya sebut dimensi 5 ini perilaku preventif dan promotif hasilnya itu Bang ya. Betul. Kreatif dalam dimensi 5 adalah perilaku preventif dan promotif. Keteraturan dalam dimensi 5 adalah perilaku preventif dan promotif, bukan perilaku kuratif dan adaptif gitu. Bukan. Keteraturan yang menghasilkan destruktif. Nah, ini memang itu sangat dirasakan ini, memang hampir kebanyakan orang keteraturan itu menghasilkan destruktif karena orientasi yang tadi disebut itu adalah mungkin doing ya. Doing itu adalah perilaku yang konsisten, yang memang adaptasi terhadap dunia luar. Tapi ini adalah perilaku preventif dan promotif ini adalah sebuah kreasi diri dalam menumbuhkan ya. Betul. Diri jauh di dalam konteks ya tentu saja hidup dalam ketidakpastian, bukan merespon ya. Artinya bahwa sebuah perilaku kreatif dalam preventif dan promotif dalam hidup di ruang yang tidak pasti, begitu Bang ya? Wah itu tinggi ya, itu kan butuh energi butuh kesadaran tingkat tinggi dalam ketidakpastian saja kita masih preventif dan promotif gitu kan? Ya siap. Tapi tidak antisipatif ya, preventif itu bukan antisipatif ya Bang ya? Antisipatif itu kalau di dalam ini antisipatif itu kan kalau dalam kesadaran itu antisipasi rutinitas gitu ya, mempersiapkan rutinitas, bukan. Dia bukan rutinitas. Jadi kalau antisipasi kembali lagi kepada rutinitas ya Bang ya. Rutinitas itu, antisipasi itu kan watcher ya, dia mengantisipasi event. Siap. Kalau preventif itu justru dia menghindari rutinitas itu. Ya kan? Ini Bang, jadi pertanyaannya soalnya sudah mengarah ke praktis nih Bang. Menghindari rutinitas. Artinya kita kan bekerja rutinitas setiap hari ini Bang, gitu kan. Dan kemudian semuanya sudah terencana dalam konteks 6 bulan, 1 tahun gitu kan. Berputar-putar di dalam konteks bekerja sebagai doing. Apakah mungkin orang yang doing, yang bekerja rutinitas itu memiliki kreativitas? Itu yang mungkin pertanyaannya nih Bang. Mungkin yang rutinitas waktunya kan. Waktunya itu rutinitas. Siap. Karena memang itu kita tidak punya tambahan lagi. Karena itu kan sumber daya terbatas ya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa di dalam waktu yang sudah pasti itu kita berusaha untuk kreatif ya, atau ada energi kreatif yang ditumbuhkan dalam waktu-waktu yang sudah rutin tadi. Kecuali sholat kan tidak boleh ya. Iya. Ya. Jadi di sini kita lebih ke arah menumbuhkan energi kreatif dalam diri dalam waktu-waktu yang mungkin
digariskan sebagai rutinitas gitu ya. Siap, siap. Lebih ke arah menumbuhkan diri ya Bang dalam waktu rutinitas gitu ya. Lebih. Pada akhirnya kemudian seiring dengan tumbuhnya diri tadi, kita akan melihat bahwa kita sudah mulai memiliki kebebasan waktu, ya toh. Kita akan mau lihat dengan menumbuhkan energi kreatif diri, pada akhirnya kita akan punya kebebasan waktu. Itu artinya kita tidak memiliki lagi rutinitas. Itu kan berarti dia tumbuh ya, dia tumbuh. Ya, jadi konteksnya tentu saja yang namanya orang bekerja itu sebagian besar adalah bekerja dalam konteks adaptif ya dengan perusahaan, dengan negara, dengan segala macam gitu. Misalkan ada aspek kita ingin menghasilkan peradaban masyarakat, tentu saja itu berjejaring dengan perusahaan, dengan negara yang prosesnya adalah rutinitas. Tetapi rutinitas itu sendiri bukan sesuatu hal yang saklek yang harus diterima oleh seorang pekerja. Tetapi rutinitas itu adalah hal yang sudah given di dalam ketidakpastian itu sendiri gitu Bang. Jadi mungkin ya saya tangkap bahwa rutinitas itu tidak perlu dipikirkan kembali. Tetapi yang lebih fokus itu adalah kesiapan diri dalam menghadapi ketidakpastian meskipun di dalamnya ada sebuah rutinitas. Begitu kali Bang ya? Iya. Jadi kalau rutinitas di sini kan kita ada dua ya. Rutinitas waktu dan rutinitas pekerjaan toh. Siap. Nah, kalau soal waktu kan kita tidak mungkin kecuali apa ya, misalnya rutinitas waktu kerja. Tetapi dalam rutinitas waktu ini kan pekerjaan kita itu apa? Apakah hanya habis untuk adaptasi mengerjakan hal yang berulang-ulang itu, atau kita masih punya ruang untuk menumbuhkan kreativitas diri ya? Itu kan yang penting, itu harus diukur tuh. Saya sendiri kan punya banyak rutinitas kantor ya. Meskipun waktunya kadang saya berubah, tapi saya punya job. Saya punya job gitu ya. Saya punya kerja. Saya bekerja. Itu kan rutinitas. Ngajar atau apa gini kan rutinitas nih. Siap. Tetapi di sela-sela itu apakah saya masih punya ruang untuk tumbuh? Saya masih bisa loh membaca sehari itu 3 buku gitu ya. Saya masih bisa membaca itu, masih bisa jalan-jalan gitu. Nah itu yang saya maksud itu. Yang saya maksud bahwa ya kita tidak mungkin tidak adaptif karena kita kan secara de facto dalam ruang waktu ya. Kita terbatas secara waktu, terbatas ruang gerak, itu pasti ada rutinitas di sana. Bang. Tetapi dalam rutinitas itu apakah ada ruang kreatif yang dihasilkan oleh jiwa kita? Siap. Seperti itu. Ya kalau dalam mungkin yang saya pahami itu ada nggak hobi dan pekerjaan adalah hobi adalah yang dikerjakan. Itu sama nggak nih Bang? Maksudnya untuk konteks bahasa yang lebih jadi kalau hobi itu mengerjakannya dengan senang hati, dengan sukacita, tetapi itu juga merupakan pekerjaan. Nah jadi bekerja itu adalah rekreasi itu sendiri gitu Bang. Jadi bekerja itu adalah rekreasi itu sendiri gitu. Jadi bukan bekerja. Mungkin kata kreatif yang di sini ini ya artinya dalam bekerja itu harus merupakan mencerminkan rekreasi gitu kali Bang. Betul. Ya betul. Jadi bekerja itu sekaligus menumbuhkan energi kreatif ya toh. Siap. Berarti tidak ada yang salah dengan rutinitas waktu kalau gitu ya, asalkan selama rutinitas waktu kita bisa
menggali kreativitas kita. Ya, dirinya itu terus tumbuh. Tidak terus mengulang-ulangi hal yang sudah berulang-ulang. Tidak adaptif. Ini kan kita konteksnya itu konteks diri ya. Dalam ruang waktu ini kan pasti rutinitas ya. Dalam ruang waktu mesti ada rutinitas. Tetapi bagaimana dirinya di sana ya toh? Apakah diri itu betul-betul ya survive, adaptif saja, atau dia masih ada kreatifnya gitu, ya kan? Makanya tadi definisi sukses itu mana yang lebih besar gitu ya, kreatifnya atau survive adaptifnya, itu kan tidak bisa kita seluruhnya kreatif itu nggak bisa. Tinggal kita masih terikat ruang waktu tadi itu ya. Yang masih bisa kita kerjakan adalah memperbesar kreatif. Seperti itu. Oke, kasih. Kita masih bisa membaca buku, masih bisa bercanda, masih bisa nongkrong bareng, itu kan hal-hal yang kreatif menurut saya. Masih bisa diskusi macam-macam kayak gini, ini kan ini ya sifatnya menumbuhkan. Seperti itu. Oke ya, ini udah di kantor sudah ada yang datang. Terima kasih, nanti kita ini ya, kita lanjut lagi. Usahakan teman-temannya yang ikut ajak ngobrol ke sini ya. Ini kita jadikan semacam podcast harian itu Senin sampai Rabu, sehingga itu menjadi ruang titik kumpul kita untuk membicarakan ide baru atau membicarakan pengalaman baru atau isu-isu baru gitu ya. Maksudnya yang ini bebas nih Bang? Maksudnya bebas, kelas bebas atau gimana nih? Diajak teman yang baru nih Bang? Oh, sama Mas Jamim itu. Kayaknya nggak bebas. Oh ya, siap. Halo Bang. Halo Bang. Ya. Halo. Halo Bang. Ya. Halo Bang, pagi. Pagi Bang. Pagi. Ya mungkin closing nih Bang ya dari saya ya. Ya. Ya closing mungkin ini pengalaman pribadi lah guru kan. Jadi memang terkait juga dengan di suatu hari itu guru saya tuh ngomong begini sama kita rame-rame lah. Nah, mungkin jadi tapi ya pesawatnya itu sukses itu ya saya dikasih quote sama guru itu pas duduk pagi-pagi beginilah rame-rame berapa tahun yang lalu. Apa kata guru itu? Aku tak menjadikan kalian seperti aku katanya. Apapun baju kalian di dunia pakailah itu. Tapi bersama Allah lah di situ. Ya, jadi ya itu dia quote dari guru itu. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan sukses di sisi perspektif itu ya apapun baju kita ya di dunia itu silakan, tapi yang paling penting itu bagaimana menumbuhkan keilahian kalau di sisi konsistensi ini kan. Iya betul. Dan itu ya artinya kalau bahasa guru saya itu bersama Allah lah di situ, bersama Tuhan lah kalian di situ katanya. Jadi mungkin nanti Tuhan itu yang hidup di diri kita itu untuk menunjukkan kreativitas itu. Betul. Ya, itulah quote guru berapa tahun yang lalu Bang. Jadi itu yang memang dipakai di murid masing-masing. Ya Bang, itu Bang closingnya Bang. Makasih Bang. Ya terima kasih. Jadi memang kita punya rutinitas sendiri-sendiri. Katakanlah itu baju kita ya. Katakan itulah baju kita, rutinitas kita itu. Tidak mungkin kita memakai baju yang lain. Tetapi yang paling penting itu adalah menghadirkan sumber energi kreatif. Itulah yang kemudian akan menuntun kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tinggi. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.